Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan collab dengan salah satu teman bidan di angkatan CPNS-ku. Oke, sekarang kita langsung kenalin diri dulu deh. Halo, Assalamualaikum Mbak Siswi. Halo, Waalaikumsalam, Dek Ima, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah baik. Oke Mbak, nih kita akan Ya. ngobrol-ngobrol nih sedikit banyak tentang CPNS gitu ya. Untuk Oke, mempersingkat waktu nih kita langsung lanjut aja. Aku langsung mulai siap. tanya nih ya dari pertanyaan yang pertama. Udah berapa Ya, lama sih jadi silakan. bidan? Terus udah pernah kerja di mana aja? Oke, terima kasih, Dek Ima. Sebenarnya kalau lulus D3 kebidanan itu tahun 2012, tapi habis Oke, itu kan lanjut untuk D4-nya tahun 2014 lulusnya. Jadi kalau dihitung dari lulus D3-nya 2012, ya berarti tahun ini insya Allah sudah 9 tahun menjadi bidan. oke. Dan selama itu pengalamannya bekerja setelah lulus D4 sih yang benar-benar sudah bekerja itu selama 6 tahun kerja menjadi pegawai BLUD di salah satu rumah sakit pemerintah provinsi Jawa Tengah. Oke. Setelah itu terus bergabung di CPNS tahun kemarin ya di rumah sakit Iya, itu. Oke. seangkatan kita. Oke, terus lanjut nih Mbak. Mulai pertama kali ikut tes CPNS itu tahun berapa? Ingat gak sih? Terus daftarnya di formasi daerah mana? Apa tetap di Solo? Atau ada pernah coba di luar daerah gitu kan? Terus ada perbedaannya nggak sih seleksi CPNS yang tahun lalu atau tahun yang dulu-dulu sama yang sekarang? Ya pasti ada perbedaannya. Seingatku aku ikut tes CPNS pertama kali itu formasi bidan terampil di Kementerian Kesehatan. Itu Oke. kalau nggak salah tahun 2012 atau 2013 gitu, itu kita masih sistemnya LJK. Jadi pakai lembar jawab komputer dan Oke. itu semua peserta dijadikan satu di stadion di daerah Semarang. Jadi aku daftarnya Kementerian Kesehatannya itu wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jadi kita tesnya bareng-bareng di Semarang. Dan mulai 2013 itu seingatku itu aku sudah mulai tes sistem CAT, CAT itu. Hmm. Nah, itu saya mulai daftar itu dulu masih boleh dua formasi ya. Oh ya, iya Pertama dua, saya pilih dua pilihan ya. iya, ada pilihannya. Saya pilih di ini apa Pemprov Jateng sama saya pilih di Pemprov DKI. Nah, Oke, berarti pernah kebetulan juga ya selama daftar itu, di luar Pulau Solo ya. mm-mm, iya, Di provinsi pernah pernah luar Jawa Tengah itu pernah gitu ya. Oke, pernah berarti pernah dari juga. tahun 2012 tuh totalnya udah ikut CPNS berapa kali tuh, Mbak? Totalnya sama yang terakhir ini ya, itu sudah 6 kali. Jadi 5 kali gagal dan baru berhasil di percobaan keenam. Oke, oh luar biasa banget nih. Nah, gimana sih caranya Iya. biar gini deh, semua orang itu biasanya selalu siap menghadapi kemenangan atau keberhasilan. Tapi nggak semua orang itu siap untuk menghadapi kegagalan gitu. Nah, apalagi ini kegagalannya Ya. berulang gitu kan sampai 5 Mm. kali. Gimana caranya untuk menghadapi kegagalan itu gitu loh. Caranya supaya legowo, supaya ikhlas itu gimana? Oh gitu. Selama 5 kali gagal ya, saya tidak menganggap bahwa itu kegagalan, tapi saya itu menganggap bahwa itu adalah pembelajaran. Berarti pada saat itu saya belum rezekinya, jadi saya belajar ikhlas bahwa oh berarti saya harus tetap belajar nih. Dan saya semakin penasaran, masa sesulit itu sih untuk lolos CPNS? Jadi di kesempatan keenam ini saya mencoba bahwa aku harus bisa nih, masa aku nggak bisa, masa harus gagal lagi. Jadi lebih penasaran aja. Jadi yang lalu-lalu itu bukan suatu kegagalan, tapi saya anggap sebagai pembelajaran bahwa kali ini harus berhasil gitu. Oke, sebenarnya simpel tapi nggak semua orang bisa nerapin ya Mbak ya. Iya, benar-benar. Simpelnya itu harus menerima ikhlas bahwa itu belum rezekimu, itu yang paling susah. Iya, iya. Dan ditambah lagi selain punya mindset begitu juga harus mau usaha. Jadi jangan bilang ah Iya, bukan betul. rezeki terus habis itu nggak mau usaha gitu loh. Nah, iya, salah itu. Jadi kalau menganggap itu belum rezeki, tunjukkan kalau kamu memang layak mendapatkan rezeki itu dengan berjuang lebih keras lagi. Oh, setuju banget sih kalimat terakhirnya. Buktikan bahwa kalian pantas untuk mendapatkan rezeki itu gitu. Kalau memang Iya, betul betul. serius gitu ya. Mm. Oke, Iya. Mm-mm. gimana sih Mbak caranya belajar CPNS dari tahun ke tahun gitu? Terus mulai tahun yang keberapa nih atau mulai ke CPNS percobaan yang keberapa untuk memutuskan akhirnya ikut bimbel atau ikut kursus dengan teman-teman yang lain via online kayak gitu? Oh ya. Jadi
5 kali sebelumnya, percobaan yang sebelumnya itu nggak pernah kepikiran ada bimbel. Saya malah belum pernah kepikiran kalau ada bimbel CPNS itu belum pernah kepikiran. Jadi selama 5 kali itu beli buku di toko buku, kemudian ada CD latihan tryout-nya itu kita cek, kita tes lewat komputer, kita latihan tryout di situ. Tapi rasanya kan kita tuh kayak belajar sendiri ya, beli buku, belajar sendiri, jadi kayak kurang termotivasi. Terus kepikiran pada ini yang keenam ini tuh ada temen yang ngajakin bimbel, bimbingan belajar online. Jadi itu kan karena saya sudah yang keenam itu kan sudah punya anak 2 ya, beda sama yang dulu-dulu masih lajang, masih punya banyak waktu untuk belajar. Jadi saya pikir kalau misalnya ikut bimbel, ada grup diskusi gitu mungkin lebih semangat karena sama-sama teman-teman seperjuangan, jadi lebih semangat aja. Selain karena waktunya fleksibel belajarnya, menyesuaikan longgarnya kita, nggak harus on setiap kita harus duduk mendengarkan seperti itu enggak, jadi lebih ke fleksibel aja. Jadi untuk ibu-ibu yang mau tetap belajar untuk mengejar cita-citanya kayaknya bimbingan belajar online itu cocok sekali. Oke. Menurut Mbak Siswi nih ada nggak sih atau secara subjektif di sharing aja, ada nggak sih trik belajar CPNS meskipun ikut dan nggak ikut bimbel? Maksudnya triknya gimana ya? Apa aja gitu loh caranya Mbak Siswi belajar? Apakah hanya lewat bimbel itu? Terus kalau yang bukan lewat bimbel itu belajarnya gimana? Oh ya. Kalau saya tuh sukanya gini ya, misalnya nih, kalau kita mau menghafal materi sesuatu, misalnya kan kebanyakan TWK tuh hafalan ya, Ya, hafalan. Padahal saya tuh saya lebih suka ke TIU sebenarnya, yang hitung-hitungan. Jadi oke. kalau TWK itu kan kelemahan saya menyadari TWK itu kelemahan saya. Jadi saya biasanya itu membuat catatan-catatan kecil, misalnya nih, BPUPKI, tanggal berapa, dan sebagainya itu tak bikin ringkasan kecil, terus saya tempelin di dinding-dinding yang sering saya lihat. Misalnya, saya biasanya duduk makan tuh di sini, misalnya di meja itu. Dan depannya meja itu saya tempelin styrofoam, saya kasih catatan-catatan kecil, misalnya terus di meja riasnya saya. Biasanya dadan di situ lah. Itu sebelahnya itu saya tempel-tempelin ringkasan biar kalau misalnya saya berada di situ, saya langsung oh baca materi itu, oh ya lama-lama Kak, jadi ingat gitu. Oke, berarti Ya sebenarnya itu sih trik-triknya. walaupun ikut Mhm. bimbel juga tetap harus punya trik belajar sendiri ya, Iya, harus tetap belajar mandiri gitu, nggak hanya ngandelin iya teman yang betul. ngajar gitu ya. Ya, dan itu harus sesuai sama karakteristik masing-masing ya. Misalnya kalau saya ini ya audiovisual, jadi selain dengerin, lihat juga. Jadi kalau misalnya YouTube ya kayak Deima ini mungkin punya channel kayak gitu ya, saya suka. Nah, salahnya saya kok belum ketemu ya sama Deima channelnya dulu itu. Dulu itu ini suka suka dengerin apa lihat di YouTube-nya Bu Welina Sembayang lah kayak Oke. gitu-gitu kan. Jadi kita dengerin, kita tinggal ngapa-ngapain, beliau cerita dan sebagainya kan kita bisa cepat masuk materinya gitu. Oke. Nah, Mbak nih di luar apa ya? Di luar masalah trik belajar nih. Ini kan lagi ada yang booming ya soal field Hmm. report atau FR CPNS. Jadi untuk teman-teman yang belum Nah, tahu, field report ini adalah apa ya? Semacam sharing dari teman-teman yang peserta CPNS yang sudah ujian, baik itu SKD maupun SKB. Terus mereka sharing apa aja soalnya yang keluar atau materinya yang keluar di sebuah grup, entah itu WhatsApp ataupun Telegram. Dan ini sebenarnya sudah terjadi selama bertahun-tahun. Tapi beberapa hari yang lalu pihak BKN mengatakan bahwa peserta CPNS tahun 2021 itu tidak boleh memberikan FR atau field report kepada teman-teman yang lain. Gimana nih Mbak, menurut Mbak Siswi itu sebenarnya field report ini sesuatu kesalahan kah? Atau sebenarnya ya nggak masalah gitu, adil-adil aja, sah-sah aja gitu loh punya atau kita sharing FR ini gitu. kalau menurut saya pribadi ya, FR itu ada atau tidak ada FR ya kita harus tetap belajar karena FR itu misalnya ada kan kode soal itu ada ribuan belum tentu FR yang keluar itu juga akan kita dapatkan juga jadi walaupun ada FR nggak ada FR harus tetap belajar dan menurut saya kalau cuma sharing misalnya nih oh aku dapat yang kayak gini di grup diskusinya kita CPNS kalau cuma sharing ya
saya rasa itu bukan pembocoran soal sih, tapi kalau misalnya ada perkataan dari BKN seperti itu, ya teman-teman lebih berhati-hati untuk CPNS 2021 karena mungkin berbeda dengan CPNS-CPNS sebelumnya. Kalau sebelumnya kan tidak ada himbauan seperti itu, jadi kita diskusi di grup lebih, apa namanya, lebih bisa sharing kayak gitu. Tapi kalau sudah ada himbauan, ya patutnya kita harus mengikuti himbauan itu. Iya sih. Mhm. Secara subjektif ini pendapatku pribadi sih sebenarnya, mau teman-teman itu tesnya jadwalnya duluan, mau jadwal tesnya belakangan, sebenarnya itu nggak begitu pengaruh ya Mbak Zizwi ya. Karena Iya, pada bener sekali. akhirnya tergantung dari kemampuan Pada kita. heeh, iya tergantung pada kemampuan individu itu sendiri kan, mau dapat awal, mau dapat akhir, toh soalnya juga beda. Iya Iya, kan? sebenarnya Kayak beda. DIMA itu kan dulu tesnya di BKN pusat ya, lebih awal dari kita. Nyatanya teman-teman yang di Solo juga nilainya masih banyak yang padahal di bawah DIMA, padahal tesnya duluan DIMA lah kayak gitu. Padahal Iya, teman-teman yang di Solo yang tesnya lebih belakangan. belakangan dari DIMA pasti lebih dapat efek lebih banyak kan? Tapi Mhm. kan itu lebih ke individu masing-masing. Dia gimana belajarnya, kemampuannya untuk menghadapi tes itu bagaimana, kayak gitu. Jadi menurut saya sih, ada nggak ada FR harus tetap belajar, dan walaupun ada FR, belum tentu itu yang keluar di tesnya kita, gitu. Iya sih. Karena sebenarnya gini, orang yang terlalu mengandalkan FR juga tandanya dia belum siap nggak sih Mbak sebenarnya untuk mengikuti tes itu. Ya betul sekali, kalau hanya belajar dan mengandalkan FR, tandanya dia belum ready, belum siap, jadi dia hanya berpatokan pada itu, padahal belum tentu patokannya FR itu nanti yang keluar juga. Iya betul banget. Oke, jadi buat teman-teman atau calon para pejuang CPNS 2021 nih, ya untuk masalah kebijakan baru ini semoga lebih berhati-hati, tapi juga persiapan dirinya lebih dimatangkan lagi gitu ya, supaya Betul, nggak perlu setuju. mengandalkan FR gitu loh. Yang sudah lalu ya sudah, itu jadikan pelajaran aja. Semoga di tahun 2021 ada tidak adanya FR ya tetap menghasilkan jebolan CPNS baru yang terbaik gitu ya buat negara ini. Ya, semoga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, Mbak. Ini kira-kira ada rencana nggak sih pengen lanjut kuliah lagi? Pasti, pasti pengen sebenarnya. Semoga ya Deima, nanti Deima sama aku ngurus kubelnya bareng. Nanti Amin. Oke, ini teman-teman kamu yang belum lanjut tahu. S2. Ya, Kamu teman-teman yang lanjut belum tahu, S2, aku Mbak harus Siswi ini profesi juga dulu. sudah S1, D4 dari Poltekkes Solo juga. Jadi Ya. tinggal lanjut profesi aja nih selangkah lagi sama lanjut S2. Ya, ya nanti kita sama-sama ya. Amin. Semoga semoga nanti apa birokrasinya juga sejalan dengan keinginan kita sehingga perizinan pun bisa mudah. Tapi sejauh ini memang banyak kan teman-teman yang dapat tugas belajar, izin belajar. Jadi sebenarnya pemerintah juga tidak mengekang kita kalau sudah jadi PNS terus ini mengkerdilkan itu enggak ya, tapi lebih terbuka supaya kita bisa terus melanjutkan pendidikan seperti itu. Jadi ya insya Allah depannya nanti kita akan mengurus tugas belajar. Amin. Oke, berarti Amin. sih ini ada pesan-pesan apa nih buat calon CPNS 2021? Oke, untuk teman-teman yang akan berjuang di CPNS 2021, jangan patah semangat, jangan bosan untuk belajar. Seberapa pun sering kalian tadi ya, bukan gagal, tapi belajar. Nah, itu menjadikan semangat kalian untuk lebih baik lagi, karena where there is a will, there is a way. Jadi kalau kamu ada keinginan, pasti ada jalan, seperti itu. Pokoknya keep fighting. Oke, semangat buat calon-calon CPNS 2021. Untuk teman-teman semuanya yang apa namanya pengen kenalan lebih lanjut dengan Mbak Siswi, nanti aku akan sertakan link Instagramnya juga. Terus apa Ya, namanya bimbel CPNS ada yang link dulu Bible pernah, juga. ya link CPNS dulu, bimbel CPNS yang pernah diikuti sama Mbak Siswi juga ada di profil Instagramnya Mbak Siswi. Nanti kalian bisa langsung Iya, cek aja. oke. Oke, makasih Iya. banyak Mbak Siswi udah Terima kasih, bantu Deima. waktunya nih. Semoga Ya, terima kasih. sharing kita kali ini bermanfaat, baik Mm-mm. buruknya apa namanya diterima yang baiknya aja, Iya, jadikan betul. pelajaran, apa namanya semangat juangnya, terus apa namanya cara belajarnya, terus kemudian pantang menyerahnya Mbak Siswi semoga bisa jadi inspirasi untuk kalian semua dan apa namanya untuk aku pribadi juga. Oke, aku akhiri ya Mbak Siswi sampai jumpa lagi kita di rumah Ya, sakit. terima kasih, Deima. Oke, see Jangan you lupa next nanti operan video. sama aku ya. Dadah.